Ya pemirsa, ini adalah situasi terkini dari 5 titik kami hadirkan kepada Anda. Pendaftaran calon kepala daerah 2024 tadi baru saja memberikan pernyataan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah ada Ahmad Lutfi dan juga Taj Yassin. Dan kami juga hadirkan informasi terkini, ini gambar dari KPU Provinsi Jakarta, dari Surabaya Jawa Timur, dari Banten, dan juga nanti akan ada dari Sumatera Utara. Kami hadirkan gambar terkininya untuk Anda. Di Surabaya Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, calon gubernur Jawa Timur, ini sudah mulai memasuki kantor KPU Provinsi bersama dengan wakilnya, calon wakil gubernur Emil Dardak. Tadi setelah menggunakan motor listrik, kemudian berlanjut dengan pawai bersama para simpatisan menuju ke KPU Provinsi, dan sekarang sedang disambut oleh perwakilan dari KPU Provinsi Jawa Timur. Ini adalah situasi terkini pemirsa kami hadirkan kepada Anda di KPU Provinsi Jawa Tengah. Baru saja diberikan pernyataan tadi oleh calon gubernur Ahmad Lutfi dan calon wakil gubernur Taj Yassin. Pada saat ditanya oleh wartawan, Mbak, katanya tidak ada strategi. Kerja saya tidak asing ya dengan slogan kerja itu. Nah, masalahnya apakah kehadiran Gibran bukan merupakan strategi, itu biar masyarakat yang menilai ya. Tapi yang jelas ini sudah dilaksanakan pendaftaran, akhirnya berkas administrasi juga sudah diserahkan ke KPU Provinsi Jawa Tengah. Kemarin Pak Andika dan Mas Hendy, panggilannya seperti itu sudah juga menyerahkan berkas pendaftaran ke KPU Provinsi Jawa Tengah, dan kita akan lihat ini di Surabaya Jawa Timur. Kondisi terkini baru saja dikalungkan kain batik oleh perwakilan dari KPU Provinsi Jawa Timur. Ini pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak yang didampingi oleh sang istri akan segera menyerahkan berkas administrasi. Dan tentunya hari ini kita juga masih menunggu yang akan berkompetisi dengan Khofifah, yakni Ibu Risma, yang sudah dikonfirmasi oleh pihak PDI Perjuangan, tapi wakilnya memang belum ditentukan siapa wakilnya. Tapi dijadwalkan juga akan melaksanakan pendaftaran pada hari ini. Jadi acara mantenannya KPU. Kenapa bisa disebut mantenan ya? Karena hajatan ya hari ini. Betul, KPU jadi luar Provinsi. biasa nih. Biasanya kalau sorotan spektrum medianya ada di RI, nah sekarang di seluruh wilayah Indonesia. Kalau ini kan Metro hanya mengambil kantong-kantong besar ya, tapi di setiap daerah pasti hal yang sama juga dilakukan. Jadi betul-betul ini jadi momen bagi penyelenggara pemilu di daerah. Kalau kita lihat pilkada di Indonesia itu bukan sekedar sirkulasi elit politik melalui pemilihan langsung, tapi di situ ada exposure budaya, kesenian, dan kita lihat ya, ini betul-betul menunjukkan gotong royong politik kalau boleh dikatakan, dihantar dengan simbol-simbol yang mengilustrasikan seperti apa budaya daerah begitu, dan bagaimana misalnya kelompok yang mengantar itu bukan hanya elit politik. Inilah yang disebut dengan keguyuban politik di Indonesia yang mesti tercermin juga dalam kedamaian kompetisi. Nah, jangan diisi oleh kebencian, oleh kemudian informasi bohong begitu, penyalahgunaan jabatan. Kedamaian kompetisi itu diharapkan jika memang semua kompetisi ini berjalan adil. Tapi apa jadinya bila ketidakadilan yang terjadi di lapangan ditemukan oleh masyarakat itu tidak dapat diproses sebagaimana mestinya. Sekarang harapan ada di tangan Bawaslu ya. Betul. Jadi apa tugas utama Bawaslu kali ini dan apa yang harus mereka tunjukkan? Iya, ini kan kita sebenarnya bahasan soal potensi kerawanan di pilkada. Dia bisa memotret apa yang bisa menjadi potensi kerawanan. Tapi itu hanya akan menjadi data dan angka dan potret naratif kalau tidak diikuti oleh pencegahan. Yang kedua, sikap tegas, tidak tebang pilih kalau ada pelanggaran. Kalau masyarakat melihat pelanggaran terbiarkan, tindak lanjutnya tidak terbuka, tidak transparan, tidak akuntabel, yang ada adalah ketidakpuasan, perlawanan massa. Bukan tidak mungkin ada yang mengatakan boikot. Bahkan boikot itu dibenarkan karena begini, prinsip pilkada itu kan jujur dan adil. Kalau publik melihat apa yang ditampilkan itu tidak mencerminkan asas prinsip, untuk apa mereka berpartisipasi, itu juga pilihan politik.
Nah, jangan sampai kemudian ada apatisme, stigma, karena keadilan pemilu tidak bisa dihadirkan atau diwujudkan oleh Bawaslu. Jargonnya Bawaslu nih hebat nih, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Oleh karena itu, ruang, kanal, saluran kontestasi yang dibukakan oleh Mahkamah Konstitusi itu harus disambut salah satunya oleh Bawaslu dengan kerja-kerja pencegahan, pengawasan yang juga efektif dan penegakan hukum yang memberi efek jera. Ini luar biasa nih, kalau simbolisasinya sudah begini, ini kan harusnya menjadi kemeriahan, kebahagiaan buat rakyat. Pesta rakyat ya? Pesta rakyat. Tapi bukan arti karena pesta yang disuguhkan sekedar hiburan kamuflase. Betul. Nah, yang harus disuguhkan supaya pestanya itu betul-betul bermakna, ya calon ini betul-betul mendapatkan kompetisi yang jujur, adil, dan demokratis tadi. Oke, dan kita lihat ya di Jakarta ini Bang Dul, kalau tadi Mbak Titi menyebutnya sudah terbiasa ya, Rano Karno, dan mungkin itu juga kenapa diajukan di Jakarta, karena sosoknya sudah familiar, mewakili tradisi dan budaya dari Jakarta itu sendiri. Ini Rano Walaupun Karno mantan gubernur Banten ya, gubernur saya tuh pengganti. sekarang maju ke Jakarta, dan sekarang ini akan segera memberikan pernyataan, baru saja diterima oleh KPU Provinsi Jawa Timur sampai disambut kuda lumping tadi Mbak Titi. Benar ya, seperti mantenan istilahnya kalau di daerah itu. Pasangan Khofifah dan juga Emil Dardak yang akan segera menyerahkan segala persyaratan untuk menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur dan akan berkontestasi di Pilkada 2024 kali ini. Dilanjutkan dengan menyanyikan jingle Pilgub Jawa Timur. Ya, ini adalah situasi terkini, terjadi perubahan mood dari Indonesia Raya. Langsung kita mendengarkan ini apa namanya, sepertinya lagu untuk menyambut, saya tidak tahu apakah ini lagu dari KPU Provinsi atau gimana, tapi ada elemen daerah yang kental di sana. Di setiap daerah punya loh Mas Iqbal, selain apa tuh, Mbak? lagu, jingle, namanya jingle. Di setiap daerah berbeda? Mayoritas daerah mengadakan lomba jingle, maskot, jadi nanti akan ada maskot juga, dan maskotnya biasanya nanti ada menjadi pernak-pernik ya, atau cenderamata dari pilkada. Ini tradisi yang dari dulu tuh di pilkada kita selalu ada. Nanti Jakarta punya jinglenya sendiri, Banten punya sendiri. Seperti ya persis pemilu yang lalu kita juga punya jingle pemilu 2024 kan, begitu. Oke, nah kalau di daerah-daerah nih Mbak, tentu kita kembali ke Bawaslu ya. Saya ingat setiap kali berdialog dari tahun ke tahun dengan Mbak Titi, kita kan membahas soal peran Bawaslu nih. Yang kita tentunya tidak ingin itu selalu berujung kepada karena terbatasnya kewenangan. Itu kan seperti diulang-ulang terus ya Mbak Titi. Nah, apakah ada yang bisa berbeda yang dilakukan untuk mengawasi
dari peran dari Bawaslu ini nanti kita akan bahas lebih lanjut, namun kita Iya. harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah Baik. bersama kami di Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.